welcome back to podcast Ilmu Penyakit Tanaman. Kali ini kita kedatangan tamu spesial nih yang tentu saja proper di bidang ilmu penyakit tanaman. Langsung saja kita sambut Kak Ais. Halo Kak Ais. Halo. Gimana nih Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Kak. Oke, hari ini aku mau nanya-nanya nih Kak tentang ilmu penyakit tanaman Kak. Mungkin menurut Kakak apa sih pentingnya ilmu penyakit tanaman itu? Oke, jadi untuk kita dapat mengendalikan suatu penyakit itu diperlukan pengetahuan yang cukup mengenai organisme penyebab penyakit, macam-macam gejala penyakit, perkembangan penyakit, cara inang bertahan hidup terhadap serangan patogen, faktor lingkungan yang mendukung terjadinya penyakit, macam-macam cara pengendalian, serta teknik diagnosis penyakit yang kesemuanya itu tercakup dalam ilmu penyakit tanaman. Nah, penguasaan ilmu itu sangat diperlukan dalam perancangan, pengembangan, dan penerapan cara-cara pengendalian penyakit tumbuhan. Nah, definisi dari penyakit tumbuhan itu adalah ketidaknormalan pada tumbuhan akibat serangan patogen atau gangguan faktor lingkungan yang dinampakkan dalam bentuk gejala kerusakan pada tumbuhan. Nah, pada dasarnya penyebab penyakit itu dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok penyebab biotik, contohnya ada virus, jamur, bakteri, dan lain sebagainya. Kemudian kelompok penyebab abiotik, contohnya itu seperti suhu yang ekstrim, kekurangan atau kelebihan air, kekurangan atau kelebihan cahaya. Nah, jadi ilmu penyakit tanaman itu penting supaya kita bisa tahu perkembangan dan pertumbuhan dari penyakit pada tanaman tersebut, sehingga kita bisa mengobati dan mencegah penyakit pada tanaman tersebut nih. Oke, selanjutnya nih Kak, ada apa aja sih Kak patogen penyebab penyakit itu? Oke, jadi patogen penyebab penyakit itu ada banyak banget ya. Nah, mungkin aku jelasin dikit aja nih. Yang pertama itu ada jamur. Nah, jamur itu lebih dari 8.000 jenis jamur dari 100.000 jenis jamur itu telah diketahui merupakan penyebab penyakit pada tumbuhan. Nah, kerusakan yang ditimbulkan oleh jamur patogen pada tumbuhan ini sangat bervariasi. Untuk pengendaliannya sendiri dapat dilakukan dengan cara fisik, mekanik, biologi, varietas tahan, penerapan kultur teknis, dan juga penggunaan fungisida nih. Nah, yang kedua itu ada bakteri. Nah, dari 1.600 jenis bakteri, 200 jenisnya itu adalah penyebab penyakit pada tanaman. Nah, semua bakteri tersebut itu berbentuk basil kecuali Streptomycetes. Nah, bakteri itu bersifat prokaryotik atau tidak berinti sejati. Untuk pengendaliannya sendiri itu menggunakan bakterisida. Nah, kemudian ada virus. Virus itu merupakan organisme yang tidak dapat dilihat dengan mikroskop cahaya. Hidupnya itu sebagai parasit obligat. Tubuhnya itu hanya terdiri dari satu macam asam nukleat dan selubung protein. Nah, pengendalian dari virus ini tuh menggunakan varietas tahan, penanaman tanaman bebas penyakit, dan juga pengendalian serangga vektor. Nah, kemudian ada nematoda. Nematoda itu termasuk filum Acelminthes dan bentuknya itu secara umum mirip cacing. Tubuhnya itu juga tidak bersegmen. Nah, nematoda ini memiliki ukuran yang sangat bervariasi. Pengendaliannya itu menggunakan cara fisik pada benih, tanah maupun bibit, pergiliran tanaman dengan tanaman tahan, penggunaan tanaman perangkap, dan juga penggunaan nematisida. Oke, selanjutnya nih Kak, gimana sih Kak cara patogen itu menyebabkan penyakit? Oke, jadi cara patogen menyebabkan penyakit itu ada 4 cara. Yang pertama itu dengan mengkonsumsi kandungan sel inang atau mengabsorpsi makanan dari tumbuhan inang secara terus-menerus sehingga melemahkan tumbuhan inang itu sendiri. Kemudian yang kedua itu dengan membunuh sel atau merusak aktivitas metabolisme sel inang karena sekresi patogen itu berupa enzim, toksin, dan atau zat tumbuh. Kemudian yang ketiga itu mengganggu transportasi makanan, nutrisi, mineral, dan air pada jaringan pembuluh inang. Dan yang keempat itu dengan menghalangi atau mengurangi proses fotosintesis. Oke Kak, jadi gimana sih Kak cara patogen itu menyerang tanaman inang? Oke, makasih. Jadi cara patogen itu menyerang inang, patogen itu menyerang inang kan untuk mengambil makanan dari inang tersebut. Nah, dalam menyerang tumbuhan, patogen itu mengeluarkan sekresi zat kimia yang akan berpengaruh terhadap komponen tertentu dari tumbuhan dan juga berpengaruh terhadap aktivitas metabolisme tumbuhan inang. Nah, cara patogen menyerang tanaman inang itu dapat melalui cara mekanis dan juga cara kimia. Nah, secara umum itu ada 3 tahap patogen dalam menginfeksi inang, yaitu fase pre-penetrasi, fase penetrasi, dan juga fase post-penetrasi. Oke Kak, selanjutnya apakah patogen itu mempengaruhi proses fisiologis dari tanaman itu sendiri atau enggak sih Kak?
Oke, jadi patogen itu dapat mempengaruhi proses fisiologis tanaman, yaitu yang pertama pengaruh patogen terhadap fotosintesis. Nah, pengurangan hasil fotosintesis itu karena klorosis yang ditimbulkan oleh patogen. Nah, karena nekrosis pada bagian tanaman yang hijau dan sebagainya. Sehingga itu akan mengurangi pertumbuhan serta jumlah dan kualitas dari buah. Kemudian yang kedua ada pengaruh patogen terhadap translokasi air. Nah, beberapa patogen itu mempengaruhi fungsi akar dan menyebabkan berkurangnya absorpsi air dan mineral. Nah, infeksi pada akar ini akan menyebabkan sebagian tidak berfungsi sehingga akan mengurangi jumlah air yang diserap oleh tanaman. Kemudian ada pengaruh patogen terhadap translokasi nutrisi. Nah, patogen tanaman itu akan mengganggu aliran nutrisi baik dari sel daun ke dalam flum selama berada di dalam pembuluh flum maupun dari flum ke dalam sel tanaman. Kemudian pengaruh patogen terhadap respirasi. Nah, bila tanaman terinfeksi patogen itu, laju respirasi umumnya meningkat. Nah, peningkatan respirasi ini mulai nampak setelah terjadinya inokulasi. Setelah itu, respirasi pada daerah yang terinfeksi itu akan menurun sampai dengan normal, bahkan di bawah batas normal. Kemudian pengaruh patogen terhadap permeabilitas membran sel. Nah, perubahan dalam permeabilitas membran sel ini adalah respon awal sel terhadap adanya toksin dari patogen, terhadap enzim dari patogen, dan terhadap substansi toksik dari polutan kimia. Nah, pengaruh perubahan ini adalah kehilangan elektrolit. Nah, elektrolit itu akan merembes lebih awal dan lebih cepat bila di interaksi antara inang patogen itu dalam kondisi yang tidak kompatibel, yaitu inang dalam keadaan yang tahan, sedangkan bila inang rentan dan menyebabkan gejala yang luas, maka akan terjadi sebaliknya. Nah, kemudian pengaruh terhadap transkripsi. Nah, patogen itu akan mempengaruhi transkripsi dengan cara merubah komposisi, struktur, atau fungsi dari kromatin yang berhubungan dengan DNA sel. Nah, secara umum itu diduga bahwa tingginya tingkat RNA dan akhirnya menyebabkan meningkatnya transkripsi dalam sel, mengindikasikan meningkatnya sintesa substansi yang berhubungan dengan mekanisme pertahanan sel tanaman. Kemudian pengaruh pada translasi. Nah, peningkatan sintesa protein dalam tanaman yang terserang itu menunjukkan peningkatan produksi enzim dan peningkatan protein lainnya yang terkait dengan reaksi pertahanan dalam tanaman. Oke, selanjutnya mungkin bisa dijelaskan nih Kak tentang pertahanan struktural sebelum infeksi. Oke, jadi pertahanan awal tanaman terhadap patogen itu yaitu permukaan tanaman harus ditembus oleh patogen. Nah, beberapa pertahanan struktural sudah ada sebelum patogen kontak dengan tanaman, atau disebut juga pertahanan pasif fisik. Nah, pertahanan struktural sebelum infeksi ini seperti jumlah serta kualitas lapisan lin dan kutikula yang ada pada permukaan sel epidermis, struktur dinding sel epidermis, ukuran, kerapatan, serta bentuk stomata dan lentisel, ketebalan dinding sel dalam jaringan yang akan menghambat pertumbuhan patogen, seperti itu. Oke, selanjutnya mungkin bisa jelaskan juga tentang pertahanan struktural setelah infeksi nih Kak. Oke, jadi selanjutnya pertahanan struktural setelah infeksi ya. Nah, pertahanan struktural yang dibentuk dapat mengangkut sitoplasma sel yang terserang. Proses ini tuh disebut reaksi pertahanan sitoplasmik. Yang lainnya dapat menyangkut dinding sel tanaman atau disebut struktur pertahanan dinding sel. Selain itu juga dapat menyangkut jaringan tanaman yang disebut struktur pertahanan histologis, sehingga sel tanaman yang terserang itu mengalami kematian dan dapat melindungi tanaman dari invasi patogen lebih lanjut. Nah, hal tersebut itu disebut sebagai reaksi pertahanan nekrotik atau reaksi pertahanan hipersensitif, seperti itu. Oke Kak, selanjutnya mungkin bisa jelaskan tentang genetika tanaman nih Kak. Oke, selanjutnya genetika tanaman ya. Jadi informasi genetik dalam DNA itu disusun dalam bentuk rangkaian yang terdiri dari 4 basa. Nah, setiap triplet basa yang berdekatan itu menyandikan asam amino tertentu. Nah, suatu organisme itu akan mampu menyerang dan menyebabkan penyakit pada tanaman kalau organisme tersebut mempunyai gen patogenisitas. Nah, patogen dapat mempunyai kekhususan inang yang disebut dengan gen spesifitas inang. Nah, patogen yang tidak mempunyai satu atau beberapa gen untuk spesifitas inang, maka tanaman tersebut akan kebal dari serangan patogen tersebut dan disebut sebagai tanaman bukan inang. Nah, serta ketahanan yang terjadi pada tanaman karena serangan patogen demikian disebut sebagai ketahanan bukan inang. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Kak Ais yang telah hadir menjadi tamu spesial dalam podcast kali ini Kak Ais. Terima kasih dan sampai bertemu kembali. Oke, terima kasih kembali kepada acara ini yang telah mengundang saya sebagai tamu untuk mengisi materi ilmu penyakit tanaman pada pagi hari ini. Terima kasih saya ucapkan dan sampai jumpa. Dadah.